Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Prastika, NIM 20301501017, kelas PJKRC. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metode latihan dan transfer keterampilan. Metode latihan memproses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Surah Ahmad pada 1986 dan Hornby pada 1986, Molenda pada 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Suparman pada 1987 menjelaskan bahwa metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus respon atau behavior elementaristik. Singer 1980, anak atau siswa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi dipelajari bagian-bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Penerapan teori koneksionisme dari Trondijk dalam belajar motorik adalah bagian berikut. A. Siswa harus siap menerima materi stimulus baik secara fisik maupun psikologis. B. Materi belajar dipelajari bagian per bagian dan dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan. C. Memperkuat koneksi siswa diberi penguatan berupa pengetahuan tentang penampilan dan pengetahuan tentang hasil, terutama ditekankan pada pengetahuan yang menyenangkan. C. Elemen-elemen yang dipelajari bagian per bagian dipelajari mulai dari yang termudah menuju yang tersulit, kemudian disatukan menjadi satu keterampilan yang utuh. E. Prosedur belajar menggunakan pola belajar bagian per bagian. Yang ketiga, metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan pada 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer pada 1980, Lutan pada 1988, metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik. Menurut Bauer dan Hilgard pada 1981, pola pengamatan tersusun dengan pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian yang mempunyai tujuan. Yang keempat, method practice. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal yang ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan yang baik dan tepat, maka dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan yang akan dihadapi. Method practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat.
Yang kelima, distribute practice. Distribute practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Oxendine pada 1984 menjelaskan bahwa kecakapan teknik dapat juga ditingkatkan dengan mental rehearsal, mengulang kembali dengan mental, dengan mengamati orang lain atau dengan cara memikirkan secara pelaksanaan gerakan itu. Latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang tidak terlihat dan yang berlangsung dalam diri individu. Schmidt 1988 mendefinisikan latihan mental practice, suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. Yang ketujuh, transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Schmidt pada 1988 menjelaskan keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk memperlancar mempelajari keterampilan motorik yang baru. Meskipun keterampilan tersebut bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar bermain sepak takraw. Kemampuan bermain tenis lapangan dapat ditransfer dalam belajar bermain bulu tangkis dan sebagainya. Dapat dalam cabang olahraga yang berbeda sebagai contoh kemampuan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.